Assalamualaikum Pak Eka. Waalaikumsalam, sehat Pak. Ya, selamat pagi. Ya, selamat pagi juga Pak. Izin minta waktu nih Pak. Ya, Jadi kita ini bertujuan nanti ada semacam sharing, ya sharing di kelas. Ada yang sebelum, sekarang kan pra, nanti ada sharing di kelas dan juga pasca. Nah di sini tujuannya itu untuk berbagi, bukan berarti saya lebih baik, tapi kita berbagi. Nanti kita sharing apa kira-kira ini antara perbaikan untuk pembelajaran ke depan. Iya. Nah, terus kalau boleh tahu sejauh mana ini persiapan untuk mengajar nanti? Oke, untuk persiapannya saya sudah siapkan RPP terutama ya Pak ya. RPP sudah saya siapkan, terus ada KPD, asesmen juga, kayak penilaian, PowerPoint, video, terus mungkin alat-alat seperti laptop, proyektor, dan juga sound system mungkin Pak. Oh, berarti sudah sangat siap ya? Sudah sangat siap. Itu kapan rencananya? Besok atau lusa? Ya besok Pak. Besok, rencananya besok ya, besok. nanti kita sesuaikan jadwal. Iya. Materinya tentang apa? Untuk materinya saya besok itu akan menerangkan berkaitan tentang hak asasi manusia, berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia. RPP-nya di bawah nggak? RPP-nya ada di bawah. Ada ya. Tujuan pembelajarannya apa ya? Nah, untuk tujuan pembelajarannya kegiatan pembelajarannya yaitu antara lain siswa itu diharapkan bisa menganalisis kasus, Pak. Menganalisis pelanggaran hak asasi manusia, dan dapat juga menyajikan hasil analisis lewat presentasi di depan kelas. Oh, kerja presentasi ya. Ya. Kalau selama ini pernah mengalami kesulitan tidak dalam pembelajaran PKN? Untuk kesulitan ya Pak, kalau kesulitan mungkin dirasa ini Pak, apa itu seperti memotivasi siswa-siswa yang kurang aktif gitu Pak di kelas. Mungkin agak yang sedikit pasif gitu, jadi kesulitannya itu yaitu gitu kan, ingin mengimbangi atau menyusul siswa-siswa yang aktif lainnya. Itu saja sih kesulitan. Kira-kira sudah ada strategi mengatasi itu? Untuk strateginya mungkin saya lebih intens lagi mungkin. Jadi bertanya kepada siswa yang pasif itu apa kendala di kelas gitu kan, apa yang belum dipahami, seperti itu aja sih Pak. Oh ya, jadi pendekatan lebih. Ya, pendekatan lebih gitu. Terus ini kira-kira tolong ceritakan skenario singkatnya gitu. Skenario singkatnya untuk besok ya Pak ya. Ya. Mungkin skenario-nya yang pertama masuk kelas, mungkin berdoa dulu. Habis itu menjelaskan materi yang kemarin Pak mungkin kan. Sebelumnya ya. Ya sebelumnya ya, menjelaskan materi sebelumnya. Tidak lupa menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Terus materi hanya sekedar ini aja Pak ya, hanya sekedar saja gitu kan materinya itu. Materinya ya. Materi yang akan dipelajari hari ini gitu kan. Tujuan pembelajarannya itu apa gitu kan. Terus habis itu kita mulai diskusi dengan kelompok, lalu terakhir kita presentasikan nantinya. Ada kelompoknya Pak. Iya. Kelompoknya mereka yang memilih atau Bapak yang meminta? Biasanya saya yang pilih langsung Pak. Kira-kira ada tidak rekan-rekan yang nanti akan membantu terlibat? Rekan yang akan membantu ada mungkin Andri Yansa, mungkin Andri. Bagian apa? Itu bagian mobilitas ini aja, Oh, iya. itu sebagai Perlengkapan aja. Tim ya? Membantu tim. Selanjutnya nanti dalam ranah atau area apa nanti pengembangan dalam pembelajaran? Areanya atau ranahnya yaitu berkaitan dengan keaktifan siswa, Ya. dan pemahaman siswa berkaitan dengan materi hak asasi manusia ini. Pemahaman, pengetahuan berarti. Pengetahuan betul. Ya. Strategi-strateginya mungkin Pak bisa dijelaskan secara singkat seperti apa nanti? Untuk strateginya penggunaan media dan perangkat pembelajaran. Terus kelompok yang
singkat, yang penilaian, lalu yang mungkin yang terakhir di LKPD-nya. Oh, lembar tugasnya berarti Iya, ya. lembar tugasnya. Oke, baik Pak. Kira-kira besok jam berapa ya kita? Kebetulan saya dapat jam pertama Pak. Pertama nanti saya akan masuk Pak ya. Siap-siap Izin. Pak. Nanti juga akan mungkin ada sesuatu yang ditulis. Yang tadi tujuannya untuk berbagi ya. Iya, benar Pak. Baik Pak Eka, terima kasih. Sama-sama Pak. Sampai bertemu besok. Sukses Siap. ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, tolong kita kelas pimpin doa terlebih dahulu. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini adalah kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke ya, selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya, sehat? Ah. Sehat ya. Ada yang tidak masuk? Ya. Siapa yang tidak masuk? Ngobrol ya. Ada lagi? Ada. Cuma satu orang ya? Ya. Oke ya. Coba sebelum kita mulai pembelajarannya, coba lihat di bawahnya, di kolong bangkunya, di kolong kursinya, apakah ada sampah, apakah sudah rapi? Kalau misalkan ada sampah, silakan dibuang dulu keluar ya. Oke, silakan dibawa dulu keluar. Jangan seperti meja es, cuma dibawa dulu keluar ya. Silakan dibawa lagi. Keluar. Oke, jadi sudah siap untuk mengawali pembelajaran untuk hari ini? Oke ya, biar lebih semangat ya. Mari kita di awal pembelajaran kali ini, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional ya. Jadi dimohon untuk semuanya berdiri ya. Silakan berdiri. Oke, ini adalah kompetensi dasar di pembelajaran hari ini ya. Jadi silakan dibaca ya. Yang pertama adalah untuk menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua adalah menyaji hasil analisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, jadi untuk pembelajaran kali ini kita akan membuat kelompok nantinya dan kita akan membuat menyaji hasil analisis ya. Jadi kalian bisa menganalisis video yang akan Bapak nanti berikan. Ya. Oke, adapun tujuan pembelajarannya bisa dilihat ya. Yang pertama untuk Menghargai hak asasi manusia. menghargai hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila. dan kedua menganalisis menyaji
pelanggaran hak asasi manusia. Nah, ini adalah pembahasan di minggu lalu ya, berkaitan dengan hak asasi pribadi, hak asasi ekonomi, hak asasi sosial budaya, hak asasi politik, hak asasi tata cara peradilan dan perlindungan, dan yang terakhir ada hak asasi hukum. Oke, ada yang masih ingat nggak contoh daripada hak asasi politik? Andri, kira-kira apa? Contoh dari hak asasi politik, misalkan penyalahgunaan kekuasaan dari pemerintah atau dari aparat yang memiliki kuasa. Oke ya, bagus sekali ya. Nah, ada lagi ya. Satu contohnya itu berkaitan dengan hak asasi politik, yaitu hak untuk memilih ya. Hak untuk memilih, hak untuk dipilih. Contohnya itu dalam pemilihan ketua OSIS ya. Kita sebagai calon contohnya memiliki hak. Hak apa? Hak untuk dipilih, untuk dipilih. Kalian memiliki hak. Hak apa? Hak untuk memilih ya. Nah, ini termasuk ke dalam hak asasi politik. Ada yang bisa membantu Bapak menjelaskan contoh hak asasi ekonomi? Oke. Untuk selanjutnya di sini Bapak ada beberapa video ya. Tapi sebelum kalian tonton video, Bapak akan bagikan LKPD ya. Jadi kalian akan berdiskusi berdasarkan kelompok. Oke ya. Nah, sebelum kita tonton videonya, yuk silakan kita berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke, sudah? Oke, jadi silakan berkumpul ya dengan kelompoknya masing-masing. Oke, Bapak jelaskan ya. Ya, silakan duduk. Oke, silakan duduk terlebih dahulu ya. Esol tolong agak sedikit merapat ke kelompoknya ya. Oke, silakan Alex duduk dulu. Oke, Bapak akan menjelaskan LKPD-nya ya. Bapak pegang LKPD di sini ya. Jadi silakan, ada beberapa kolom yang harus kalian isi ya. Nah, Bapak akan tentukan ya kasus-kasusnya. Di sini ada berapa kelompok? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kelompok ya. Nah, di depan kalian itu ada 3 kasus. Ada 3 kasus. Kelompok 1 dan kelompok 2 itu di kasus yang pertama. Kelompok 3 dan 4 itu di kasus yang kedua. Kelompok 5 itu di kasus yang terakhir, yang ketiga ya. Oke, di LKPD-nya itu ada dituliskan kasus. Jadi silahkan judulnya apa terserah kalian. Oke ya. Contohnya kasusnya itu berkaitan dengan, nah, Polri dihantam 3 kasus besar. Ini contohnya ya. Terus ada hak yang dilanggar. Apa kira-kira hak yang dilanggarnya? Terus yang bawahnya lagi, yang ketiga, kolom ketiga, penyebabnya ya. Dan yang terakhir itu adalah penyelesaiannya. Yang paling bawah silakan kalian tulis nama kelompoknya. Ada yang mau ditanya? Oke, tidak ya? Oke, bahkan Bapak bagikan ya. Akan menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 17 Oktober. Kedua, kinerja polisi kembali disorot dalam kajian Juruhan di Malang, Jawa Timur pada Sabtu 1 Oktober lalu. Oke, waktunya sudah 15 menit. Jadi untuk kelompok yang pertama maju, Bapak akan pilih secara manual ya. Kelompok yang akan maju terlebih dahulu adalah kelompok Andriansa dan disusul oleh kelompoknya Jupisa. Tapi sebelum maju untuk presentasi ya, kita ada ice breaking terlebih dahulu ya.
warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin kepada guru mata pelajaran PKN, Pak Eka, dan teman-teman yang kami banggakan. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan dari hasil menganalisis mengenai kasus Irjen Teddy Minahasa. Di sini saya akan mewakilkan dari kelompok kami untuk membacakan hasil presentasi tersebut. Karena pangkatnya tinggi, dia berpikir semena-mena untuk menyalahgunakan kekuasaan yang telah dipercayai oleh negara untuk mengayomi masyarakat. Namun dengan kekuasaan tersebut dia menyalahgunakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan kami dari kelompok 2. Kami di sini akan membacakan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu tentang kasus Irjen Verdi Sambo. Oke, ini selesai. Oke, ada pertanyaan? Ya. Sudah ya? Oke, kalau tidak silakan ditutup. Sekian hasil presentasi kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi adalah penampilan yang sangat luar biasa ya dari semua kelompok ya. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke ya, jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini ya, kita sudah lihat bahwa mungkin itu ya materi-materi ya atau pembelajaran pada hari ini ya. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kalian petik di pembelajaran hari ini ya. Oke, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sebelumnya ada observasi dan ini pas observasi, dan saya sendiri calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Bangkalan yang didampingi oleh Pak Musliwan MPD selaku guru penggerak dan Pak Eka Prasetya Nugraha selaku guru yang diobservasi. Nah, ini merupakan rangkaian terakhir dari sebelumnya ada observasi dan ini pasca observasi. Setelah kita mulai untuk Pak Eka, apa kabar Eka? Alhamdulillah baik. Bila sudah selesai observasi ya. Sudah selesai. Nah, ini ada beberapa mungkin refleksi yang ditanyakan tentang observasi ya. Nah, menurut Pak Eka itu apakah pembelajarannya sudah sesuai dengan rencana? Kalau berdasarkan sesuai dengan RTP, alhamdulillah kemarin sudah sesuai dengan RTP. Cuman yang mungkin ada beberapa kendala yang di luar dari perkiraan aja. Di luar perkiraan saya. Seperti itu. Untuk kegiatan pembelajarannya alhamdulillah semua sesuai dengan RTP. Terus di sana ada waktu itu ada siswa di kelompok ya Pak ya? Ya. Nah, itu cara mengelompokkannya bagaimana Pak? Mungkin kalau kemarin cara pengelompokan saya itu dilihat dari siswanya terlebih dahulu ya Pak ya. Mungkin ada siswa yang pasif, ada yang siswa yang aktif. Saya kelompokkan dulu siswa yang aktifnya terlebih dahulu. Nah, setelah siswa yang aktifnya itu saya kelompokkan, saya bentuk dari kelompok siswa yang aktif tersebut. Jadi membentuk lagi kelompok yang lain. Atau mungkin semacam tutor sebaya. Ya. Jadi pertimbangannya apa? Jadi pertimbangannya kelompok yang mungkin siswa-siswa itu kan berbeda apa? Ada yang istilahnya memiliki keunggulan dalam hal istilahnya wawasannya lebih luas, atau mungkin dari dia itu lebih aktif seperti itu. Nah, terus dari
dilihat dari ininya, kemahiran dia. Terus kira-kira mengalami kendala selama operasi? Kalau kendalanya sih Pak, mungkin saya kurang bisa memanage siswa yang pasifnya aja Pak. Nah, jadi kemarin tuh mungkin itulah yang istilahnya saya luput mungkin ya. Jadi siswa yang pasif itu kurang begitu ini gitu Pak, istilahnya kurang begitu termotivasi. Ya, jadi motivasinya itu belum ada gitu Pak untuk siswa yang pasif. Jadi selain kendala, kira-kira untuk ke depan aktivitas pengembangan apa yang akan dapat lakukan di bidang apa saja selain kendala-kendala tadi? Kalau misalnya tentang keterlibatan siswa, aktivitas siswa gimana yang harus dikembangkan lagi. Mungkin dalam hal ini Pak, siswa itu bisa menganalisis ya, bisa menganalisis materi-materi gitu kan. Bisa menganalisis materi-materi. Terus keaktifan siswa juga yang mungkin nanti bisa saya jadi PR bagi saya gitu Pak. Jadi bagaimana siswa itu supaya lebih aktif lagi dalam pembelajaran di kelas, jadi seperti itu Pak. Materi sendiri gimana? Berapa persen penguasaannya? Penguasaan materi bagi siswa Pak. Iya. Bagi siswa, alhamdulillah kemarin untuk penguasaan materi mungkin kisaran 80%. Nah ini berarti untuk berikut tujuan apa saja kira-kira yang dicapai untuk kedepannya untuk perbaikan? Untuk tujuannya mungkin yang seperti tadi saya bilang ya, yang berkaitan dengan keaktifan siswa selama proses pembelajaran. Siswa juga dapat menjelaskan dan memahami materi-materi yang disampaikan di mata pelajaran atau di mata pelajaran saya. Jadi seperti itu. Berarti kurang lebih nanti mungkin kita bisa menggambarkan ukuran keberhasilannya. Misalnya, ternyata siswa itu bisa dikatakan aktif kalau sudah hafal, atau misalnya siswa itu pemahamannya sudah bagus. Mungkin ada indikator tertentu nggak? Tidak. Ya, mungkin dalam hal siswa selama pembelajaran berperan aktif aja Pak. Ya, berperan aktif dalam pembelajaran. Terus siswa dapat menganalisis materi-materi atau bisa menganalisis materi-materi yang telah diajarkan. Seperti itu. Kira-kira apa saja kelengkapan yang kita kemarin observasi itu depan kira-kira ini kurang ternyata harus ada untuk pendukungnya mungkin ya, untuk pendukungnya yang saya kemarin ini ya Pak, kegiatan pembelajaran untuk medianya mungkin audio visual kayak gitu Pak. Kemarin sudah pakai Ya, juga ya. kalau ininya atau pendukung lainnya itu KPD, dan lain-lain, ada proyektor dan lain-lain. Nah, kira-kira berikutnya perlu rekan ini tidak kira-kira yang bisa sharing atau membantu yang mau ke depan, Ya, ada rekan gimana? ya perlu sih Pak, menambah wawasan kan Pak. Kalau misalkan untuk sharing ilmu, ya saya berharap ada gitu Pak. Kira-kira di bagian apa nih yang paling perlu? Misalnya bagian ini, bagian apa yang kira-kira yang perlu dukungan penuh dari rekan? Dari rekan ya Pak, bukan dari sekolah ya Pak. Sekolah juga. Oke. Kalau dari rekan ya mungkin ajang sharing aja lah Pak. Untuk sharing aja, untuk sharing bagaimana sih antisipasi siswa yang karakternya seperti ini, gitu kan? Karakternya seperti itu, penerapannya itu seperti apa, gitu kan? Terus kalau dari sekolah yang mungkin dari sarana prasarananya aja, gitu Pak. Yang mungkin di setiap kelas itu ada proyektor tersendiri, gitu kan? Yang standby, yang selalu siap di kelas, gitu. Sehingga bisa istilahnya melancarkan. Gitu.
melancarkan berbagai hal pembelajaran tidak bolak-balik gitu Pak, ngambil proyektor lah, Iya. ngambil ini lah, ngambil itu lah kayak gitu. Kebayang waktunya. Iya waktu itu kan saya. Berarti ini perlu kerjasama semua ya. Iya. Sekolah, yang saat kelas juga, kurikulum. Memang luar biasa kalau saya lihat di observasi itu semuanya memang efektif, cuma ya kita kewalahan saat setting perlengkapan ya. Nah ini Pak, mungkin yang terakhir ya. Apa kira-kira kesannya setelah diobservasi? Alhamdulillah Pak, kalau kesannya itu dapat bisa memotivasi ya, terutama bagi diri saya sendiri. Jadi bagaimana sih cara pembelajaran yang baik itu gitu kan? Jadi sebagai acuan juga bahwa standar itu sebenarnya standar mengajar itu harus dikembangkan gitu Pak. Nah sebagai alat bantu pengembangan diri juga Pak. Terus yang mudah-mudahan saya juga dapat belajar lebih gitu loh berkaitan observasi ini. Ini saja kan nanti kita kapan-kapan share Pak. Kejadian saya di observasi itu kita tadi kita nanti berharap guru-guru lain juga tidak suka tidak lagi, karena kesannya observasi itu kan menggurui, padahal observasi di sini kita coaching, kita saling berbagi baik. Kira-kira kapan ya Pak kita ini lagi nih? Kita saling observasi. Boleh Pak, saya ya. Boleh Pak, sesegera mungkin Pak. Ya. Nah, kemudian Mus selaku pendamping dengan harapan terakhir dari pasukan observasi yang sebelumnya sudah kami lewati dari persiapannya, terus observasi di lapangan, dan hari ini pasukan observasi di revolusi. Demikian, terima kasih. Alhamdulillah selalu kenal video Putra, kami kasih penugraha selalu guru yang observasi dan untuk tim semuanya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.